Oke, selamat malam ya. Baik teman-teman semua, kita melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya tentang manajemen project. Dan hari ini kita berfokus pada uh, manajemen project yang berhubungan tentang waktu kayak gitu itu. Atau sebetulnya sih bisa dikatakan manajemen waktu ya dalam sebuah uh, project seperti itu. Jadi project time management process ya. Jadi dalam beberapa menit ke depan ya, mungkin sekitar 30 menit kita akan membahas ya, ada 6 langkah ya, ada 6 proses yang harus dilakukan untuk atau dalam rangka mensukseskan manajemen waktu, mensukseskan sebuah project berdasarkan manajemen waktu seperti itu ya. Yang pertama adalah menentukan aktivitas ya, apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baik itu pimpinannya, baik itu bawahannya, baik itu investornya. Nah, seperti itu. Lalu sequencing activities ya, kita mengurutkan aktivitasnya ya kan. Estimating activity resources ya, kita mengestimasi aktivitas-aktivitas dari sumber daya ya. Sumber daya di sini otomatis sumber daya manusia ya. Lalu estimating activity durations ya. Jadi setelah apa yang dilakukan oleh sumber daya manusia, maka kita mengestimasikan berapa lama dia melakukannya kayak gitu. Lalu developing the schedule, kita membuat jadwal ya. Lalu yang terakhir adalah controlling the schedule. Jadi kita nanti memantau bagaimana penjadwalan yang sudah kita buat. Yang pertama defining activities ya, yaitu kita menentukan sebuah kegiatan ya atau tugas dari sebuah project ya kan. Kalau di sini tertulis bahwa an activity or task is an element of work normally found on the work breakdown structure that has an expected duration, a cost and resource requirements ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebuah activity ya, sebuah aktivitas itu adalah sebuah elemen ya, elemen dari project sebetulnya yang sebetulnya sangat biasa ditemukan ya, yang mana di dalamnya biasanya berhubungan dengan durasi kerja, biaya-biaya ya kan, lalu sumber daya yang dibutuhkan seperti apa kayak gitu itu. Dan activity definition involves developing more detailed WBS ya and supporting explanation to understand all the work to be done so you can develop realistic cost and duration estimates ya. Jadi di awal tadi kita menjelaskan dari definisi ya, definisi dari aktivitas ya kan, dan di bawahnya kita disajikan bahwa definisi aktivitas itu apa aja ya kan, kayak gitu itu ya. Jadi definisi aktivitas itu adalah mengembangkan lebih detail tentang work breakdown structure ya kan, dan penjelasan-penjelasan yang mendukung dari WBS itu sendiri ya kan, sehingga kita yang melakukan project nanti bisa menyelesaikannya ya kan dengan biaya-biaya yang realistis dan juga estimasi durasi yang wajar seperti itu. Lalu activity list and attributes ya. Di sini sebetulnya jadi gini, sebetulnya sama seperti yang apa yang sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa mungkin teman-teman semua pasti pernah mendapatkan atau facing apa ya, menghadapi hal-hal yang sebetulnya sudah sering terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Hanya aja manajemen project ini diteorikan kayak gitu. Maka itu di sini juga ada activity list and attributes ya. Di sini ada nama aktivitasnya apa, identifiernya apa ya kan, descriptionnya itu apa, seperti itu ya. Nanti akan lebih detailnya kalau nanti kita udah masuk yang namanya mungkin tahap 2 ya, sequencing sampai controlling, seperti itu nanti ya. Lalu juga ada namanya milestones ya. Milestone itu adalah sebuah kegiatan yang dia membutuhkan waktu cukup lama ya, biasanya memang main projectnya ya kan, sehingga tidak dibatasi pada sebuah durasi ya.
Contohnya apa? Contohnya adalah kalau dalam perusahaan itu adalah bagian riset. Ya, bagian riset nggak ada batasan waktunya. Pokoknya ya dia melakukan riset bagaimana agar dia bisa memberikan atau menghasilkan produk yang terbaik seperti itu. Ya, itu salah satu contoh milestones itu seperti itu. Ya, karena hampir semua perusahaan itu sebenarnya butuh riset teman-teman semua. Ya, perusahaan Samsung, perusahaan LG, ya, semuanya mereka punya tim risetnya. Nah, tim riset ini dia bekerja keras nih, ya kan? Dia nggak ada batasan waktu, ya kan? Beda dengan katakanlah produksi. Bagian produksi dia katakanlah mau memproduksi 1 juta batang HP Samsung gitu ya, yang terbaru. Nah, mereka punya durasi produksi, ya kan? Nah, dan bisa dihitung durasi produksi itu kayak gitu itu. Cuman masalahnya untuk masalah ide ya kan, science itu dia tidak bisa dihitung. Maka itu tidak ada durasi yang pasti ketika perusahaan mau mengembangkan sebuah produk seperti itu. Ya. Yang kedua adalah sequencing activities ya. Di sini adalah isinya adalah melihat aktivitas ya kan, mereview aktivitas dan juga menentukan dependencies ya. Nah, dependencies itu apa? Nanti kita akan coba kita lihat ya. A dependency or relationship is the sequencing of a project activities or tasks. Ya. You must determine dependencies in order to use critical path analysis. Ya. 3 types of dependencies. Ya. Kalau teman-teman masih bingung yang ada di sini, ya, dependency ya atau hubungan adalah urutan dari aktivitas sebuah project. Ya kan. Kita harus menentukan dependensi dalam rangka untuk menggunakan critical path analysis. Ya kan. Pusing memahaminya, tapi dengan contoh ini nanti teman-teman insya Allah akan lebih mudah paham ya. Jadi ada 3 tipe dependencies teman-teman semua ya. Ada mandatory dependencies. Mandatory dependencies itu semacam ini. Kegiatan A tidak bisa dilakukan kalau kegiatan B itu belum selesai. Contoh katakanlah teman-teman semua mau atau beli HP ya, teman-teman semua beli HP baru ya kan, teman-teman bisa bawa pulang itu HP kalau sudah bayar ya gitu kan, nggak bisa toh bawa pulang dulu tapi belum bayar. Nah, jadi kegiatan A itu adalah bayar HP, kegiatan B adalah membawa pulang HP. Nah, kegiatan B itu tidak akan bisa dilakukan sebelum kegiatan A itu dilakukan seperti itu. Nah, itu urutan kerjanya seperti itu. Lalu discretionary dependencies ya, itu semacam tindakan B bisa dilakukan sembari tindakan A itu juga dilakukan. Ya, contoh katakanlah teman-teman semua ngisi bensin, ya kan, ngisi bensin. Ketika teman-teman semua ngisi bensin, ya, ketika mas-mas yang ngisi bensin ini memasukkan bensin, ya kan, di waktu yang sama juga kita bisa melakukan pembayaran. Ya kan, bukan kita bayar baru diisi atau diisi baru kita bayar, tidak ya, itu bisa juga sih, cuman yang sering terjadi adalah kalau kita ngisi ya kan, kita bisa bayar juga. Nah, kayak gitu itu. Lalu juga external dependencies ya. External dependencies itu berarti kita berhubungan dengan orang luar ya. Contohnya katakanlah nih, kita perusahaan ya kan, kita perusahaan yang di dalam yang klien kita ini itu bisa melakukan sesuatu kalau seumpamanya atau kita bisa melakukan sesuatu kalau klien kita sudah melakukan sesuatu. Contoh seperti ini, katakanlah kita perusahaan jual domain kita aja ya. Kita perusahaan jual domain ya kan. Nah, pelanggan kita itu domainnya mau habis nih jangka waktunya ya kan. Nah, yang dilakukan apa adalah otomatis by system dia akan menutup, ya kan. Kalau waktunya udah habis dia akan tertutup sehingga domain tidak bisa diakses kayak gitu itu, ya kan. Nah, gimana caranya agar domain ini bisa terakses lagi? Berarti ada orang luar, ya kan, orang di luar perusahaan. Siapa dia? Ya customer kita ini, kayak gitu. Customer kita membayar domainnya, ya kan, sehingga otomatis
domain itu bisa berjalan lagi kayak gitu itu. Sebetulnya hampir mirip dengan mandatory dependencies teman-teman semua ya. Cuman bedanya sebetulnya mandatory dependencies itu urutan kerjanya itu adalah harusnya per orang dalam ya. Contoh lain katakanlah gini. Penggajian ya kan. Dosen harus kerja dulu baru digaji kayak gitu. Nggak bisa gaji dulu keluar baru ngajar, nggak bisa, atau sembari ngajar digaji, nah itu nggak bisa ya. Nah itu mandatory dependencies. Kalau external dependencies hubungannya dengan pihak luar seperti itu ya. Nah biasanya juga digambarkan dalam bentuk diagram ya, ada ADM ya, Arrow Diagramming Method ya, lalu juga Precedence Diagramming Method ya, yang sebetulnya dua metode ini teman-teman pasti familiar ya, sudah sering lihat, tapi mungkin nggak tahu kalau namanya ADM sama PDM. Nah ini PDM contohnya kayak gini teman-teman semua ya. Jadi kita lihat di sini ya, B ya kan, B itu mulai tanggal 1, durasinya 2 hari, selesai tanggal 2 ya. Jadi tanggal 1 mulai, tanggal 2 selesai. Nah, maka bisa lanjut ketika dia sudah selesai tanggal 2, dia bisa lanjut ke yang E. Ya, di sini arahnya ke arah E bisa, ke arah F bisa. Yang mana sama-sama selesai yang sama-sama dimulai tanggal 3. Nah, teman bisa lihat di sini ya. Dimulai tanggal 3, selesai tanggal 9, ya kan. Di sini mulai tanggal 10, selesai tanggal 17, seperti itu. Ya. Nah itu untuk untuk ya gambaran lah ya, gambaran. Yang ketiga adalah estimating activity resources ya. Nah jadi activity resources ini kita menentukan kira-kira apa aja yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia kita ya kan. Nah sebetulnya nggak cuma sumber daya manusia ya sebetulnya, tapi lebih bisa aset ya kan, bisa barang-barang yang dimiliki, cuman yang paling berharga adalah manusia ya kan, seperti itu. Nah tergantung nanti yang dilakukan antara satu orang dengan orang lainnya ini adalah penting mana kayak gitu itu kan. Nah makanya di sini ada how difficult would it be to do specific activities on this project ya kan, what is the organization history in doing similar activities and are the required resource available ya. Jadi di sini sebetulnya di bagian 3 ini adalah intinya adalah kita menentukan atau mengestimasi apa-apa aja ya aktivitas-aktivitas yang apa ya, sumber daya ini berkontribusi apa pada aktivitas kayak gitu itu. Lalu keempat adalah duration estimating ya. Duration includes the actual amount of time work on an activity plus elapsed time ya. Jadi durasi itu intinya adalah satuannya waktu ya, seberapa lama kita ini bekerja kayak gitu itu ya. Nah ini di sini ditambahkan juga penjelasan dari effort ya. Effort is the number of work days or work hours ya. Nah, tapi intinya sebetulnya ada pada duration ya. Jadi intinya adalah pada duration, seberapa lama kita bisa bekerja seperti itu. Lalu developing the schedules ya, uses result of the other time management processes to determine the start and the end of the project ya. Jadi mengembangkan sebuah jadwal ya. Kita bisa menentukan kapan mulainya, kapan selesainya kayak gitu teman. Kapan kita bisa mulai dan kapan kita selesaikan ditentukan dari 5 tahapan awal tadi teman-teman semua ya. Yang pertama adalah defining activities ya kan, menentukan aktivitasnya itu seperti apa. Yang kedua kita menentukan kapan dikerjakan, tapi bukan masalah waktu ya, tapi urutan-urutannya itu bagaimana ya kan. Yang ketiga kita bisa menentukan activity resourcesnya. Yang keempat kita bisa juga setelah kita menentukan durasi waktunya kapan dikerjakannya ya kan. Yang kelima juga tentang developing schedule ya. Jadi membuat jadwal setelah sebelum-sebelumnya harusnya sudah selesai kayak gitu itu ya. Nah salah satu cara membuat jadwal pakai menggunakan Gantt chart ya.
Ini sama sebetulnya teman-teman juga pasti sudah sering lihat, cuman mungkin baru tahu kalau namanya Gantt chart. Nah, seperti ini nih, ya kan. Nah, contoh nih katanya teman-teman kan kalau membuat skripsi kan kayak gitu kan. Pendahuluan, ya kan. Minggu ketiga bulan Mei, ya kan. Lalu pencarian data atau pembuatan aplikasi, ya kan, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu itu, ya. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah sering ya lihat kayak gini ini, ya. Hanya saja itu lagi bahwa ini bahasanya bukan, biasanya kita tidak menggunakan bahasa ilmiah dan sekarang kita menggunakan bahasa ilmiahnya kayak gitu itu, ya. Atau ada juga kita menggunakan cara lain yaitu critical path method, ya. Critical path methodnya adalah sebetulnya bukan bentuk lain tetapi adalah alternatif lain, ya, selain kita menggunakan Gantt chart ini tadi, ya. Dan ini sebenarnya lebih sederhana untuk CPM ini, ya, lebih sederhana dan lebih tidak rumit dalam pembuatannya, ya, karena ya hanya berbentuk ini aja, apa namanya, arah-arah aja, habis ini habis ini habis ini kayak gitu itu, ya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman semua, ya. Pet 1, ya kan, ADHJ, ya kan. Nah, A D H J seperti itu, ya. Jadi contoh katakanlah bersiap-siap, habis itu menentukan biaya, menentukan tujuan, ya kan. Habis itu ACC dari manajer, lalu project dilaksanakan kayak gitu itu. Nah, 2 3 4 5 6-nya nanti tinggal menyesuaikan, ya kan. Kegiatan apa yang dilakukan kayak gitu. Yang intinya adalah dari kiri ini yang paling rendah apanya ya, rendah kepentingan, bukan kepentingannya tapi rendah, seakan-akan rendah statusnya. Contohnya defining goal, ya kan, defining goal di sini, ya kan, practicesnya di sini. Nah, kayak gitu itu. Jadi ini benar-benar di awal. Nah, yang semakin ke kiri berarti semakin ke awal, semakin ke kanan berarti semakin modern, seperti itu. Yang terakhir adalah controlling the schedule, ya. Goals are to know the status of the schedule, influence factors that cause schedule changes. Yang ketiga adalah determine that the schedule has changed and manage changes when they occur. Jadi sebetulnya intinya adalah kembali, ya, controlling itu adalah untuk memastikan bahwa segala project itu sesuai dengan on the track kayak gitu itu, ya. Sama dengan ibaratnya manajemen waktu ini tadi, bahwa sebetulnya kontrol ini sifatnya adalah ya untuk memastikan bahwa segalanya sesuatu ini adalah pada tracknya masing-masing. Nah, seperti itu, ya. Dan ini banyak, ya, banyak tipe-tipenya, ya, banyak tipe-tipenya. Dan sebetulnya ini tipe-tipe atau alat-alat ini tidak selalu digunakan, ya. Jadi setiap perusahaan biasanya mengembangkan sendiri kayak gitu itu. Lalu reality checks on scheduling. First review the draft schedule or estimated completion date in the project charter. Prepare more detailed schedule with a project team. Make sure the schedule is realistic, ya kan. Nah, jadi cepat itu boleh, ya kan. Tapi kalau terlalu cepat itu tidak realistis, teman-teman semua. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak realistis, itu ada 2 tipe orang yang memang dia akhirnya nanti bersemangat agar dia bisa mewujudkan ketidakrealistisan itu. Ada juga yang memang katakanlah jadi semakin tidak realistis kayak gitu. Maka dari itu dalam penentuan goal pun sama, ya. Ada salah satu sifat dari penentuan goal yaitu adalah realistis, seperti itu. Lalu top management well in advance if there are schedule problems, ya. Jadi untuk memastikan pada rekan-rekan, ya, bahwa semuanya ini berjalan dengan lancar kayak gitu itu. Project ini berjalan dengan lancar, dengan baik, nah seperti itu, ya. Nah, itu teman-teman semua, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di kuliah tatap muka sebelumnya, ya, bahwa manajemen project ini dibilang gampang, sebetulnya ya gampang prakteknya. Kita sudah beberapa kali melakukan hal tersebut di rumah, ya, atau di tempat-tempat lain, di kegiatan-kegiatan kampus kayak gitu. Tapi kita kadang belum tahu teorinya itu seperti apa, atau metode ini digunakan sama siapa kayak gitu itu. Tapi ya disitulah fungsinya kita belajar untuk
mengerti sisi ilmiahnya seperti apa, sehingga mudah-mudahan nanti dari sisi ilmiah ini kita bisa menularkan ke yang lainnya ya, sehingga bisa lebih detail ketika seseorang atau sebuah organisasi mau membuat sebuah project seperti itu ya. Selanjutnya adalah tugas ya, tugas untuk teman-teman semua. Silakan teman-teman semua membuat project ya, sebuah schedule project ya kan. Teman-teman bisa menggunakan ini ya, pad ini boleh, bisa menggunakan Gantt chart for project X ini juga boleh. Jadi menggunakan Gantt chart ya. Pak, projectnya tentang apa? Nah, ini terserah teman-teman semua ya, berdasarkan apa yang pernah teman-teman lakukan ketika tugas-tugas sebelumnya ya kan. Nah, katakanlah sebelumnya projectnya ini adalah dalam rangka pembangunan gedung ya, berarti teman-teman semua membuat pembangunan gedung ya di sini ya. Nah, estimasinya gimana, selesainya kapan, mulainya kapan, dan lain sebagainya kayak gitu itu ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi kita pada kali ini ya. Cukup cepat karena memang materinya tidak terlalu rumit ya. Intinya adalah bagaimana kita memanajemen waktu kita sendiri, kita sendiri dan memanajemen waktu sebuah project ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.